Tapi selama kita niatnya ikhlas, ternyata dari hal yang kecil banget seperti itu ya. Itu kan ngambilkan air dan bukan untuk apa ya? Bukan untuk orang gitu. Yang dikasih air itu anjing loh. Ya. Halo sobat muda, kita ketemu lagi di Ngobrol Asik Aja. Nah, kali ini ya, kita kedatangan tamu spesial dan pastinya nanti moga-moga aja ini bisa ngasih banyak insight buat sobat muda nih ya. Nah, kita kedatangan tamu nih, eh, ada Mas Rofi. Nah, ini Mas Rofi. Ini adalah seorang guru Al-Quran dan tahfidz dari SDIT Nur Hidayah. Nanti silakan Mas Rofi bisa kenalan terlebih dahulu, backgroundnya, dan kira-kira nanti kita mau diskusi apa aja nih. Kita ngobrol aja ya, sorry. Kita ngobrol buat sobat muda, kita mau cerita apa nih, kayak gitu. Silakan Mas Rofi. Sobat muda ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Waalaikumsalam. muda, selamat sore. Semoga sehat semua. Nama saya perkenalkan Abdul Rofiq. Saya asli Solo. Sehari-hari ngajar di SDIT Nur Hidayah Surakarta, Kerten. Dulu sempat sekolah di Mata Abu Bakar UMS. Alhamdulillah lulus. Kemudian lanjut di Jakarta, namanya Mahat Ali An-Nuaimi. Ya, dengan izin Allah tidak lulus. Wah, pastinya banyak, tetap banyak Ya, ada ilmu ya, ya. nih ya, nanti yang mau dibagiin buat Insya sobat Allah. muda nih ya. Yang apa, pastinya pengen dapat sesuatu ilmu, karena kita kali ini edisinya adalah Ya, Mas. ngaji asik. Oh ya. Nah, ngaji asik ya. Jadi buat sobat muda, kita kali ini topiknya adalah ngaji asik gitu Mas Rofi. Siap ya teman-teman. Jadi ini barangkali ya Mas Rofi ya, apa sudah ngajar di SD berapa tahun nih? Masuk di SD itu dari apa ya? Agustus 2018. Wah, sudah Akhir Agustus lah kurang lebih. Awal 6 September. tahun ya, Iya, kurang hampir lebih 6 tahun ya, 6 tahun. dan mengajar di Tafid ya, Di Al-Quran dan Al-Quran Tafid. ya. Dan Alhamdulillah. mengajar di anak-anak SD Anak-anak, ya. yang pastinya juga Dengan punya dunia yang- dunianya kayak gitu ya, yang pasti hampir mirip-mirip dengan sobat muda semua ya. Nah, ini gini Mas Rofi, sekarang ini tuh kalau kita ngelihat ya, anak-anak muda itu kayak insecure gitu ya. Insecure itu, wah, aku kalau harus berbuat baik itu tuh aku harus jadi seorang Superman. Wah, ini ya, Oh iya. harus punya kelebihan Oh iya, khusus palu gitu ya, ya. kayak ton gitu ya. Iya, Palu terus kita harus kayak gini. Nah, itu kayak gimana sih sebenarnya kita itu sebagai anak muda sebaiknya seperti apa ya? Apakah kita harus pintar dulu, harus kemudian ganteng dulu misalkan baru bisa berbuat baik? Nah, ini menarik ya buat buat muda semuanya. Silakan Mas Rofi. Jadi gini. Ya nggak mesti harus terkenal dulu atau apa ya. Ya. Yang kita ada kenal diri kita. Kita kan punya nih ya mesti. Kita mesti punya kelebihan, punya kelemahan. Ya, Nah, kelebihan yang kita punya tadi sebisa mungkin memang kita asah, betul. kita pertajam, walaupun tidak sampai melakukan hal yang sangat-sangat luar biasa atau sangat-sangat besar. Kita kan nggak mesti jadi nabi lah kurang gitu, nggak mesti jadi nabi atau mungkin ustadz, itu kan nggak mesti semua orang seperti itu, atau jadi presiden atau apalah. Ya kan setiap orang punya keahlian masing-masing dan tidak setiap orang itu kan berani untuk apa ya, tampil di depan umum orang banyak. Dan bisa aja ada sebagian orang itu yang justru enjoy atau santai di balik layar, Mas. Nah itu. Ya kan? Kalau di sekolah ya, teman-teman ya, kalau di sekolah itu kan ada namanya TU ya, tata usaha ya. Oh ya. Beliau tuh bikin surat, nganter surat, ambil soal. Tapi kan kadang nggak kelihatan sama wali murid. Wali murid taunya mohon maaf ya, mungkin kepala sekolah, guru yang di kelas. Tapi di balik itu kan sebenarnya banyak orang-orang yang sebenarnya membantu kerja kita, kerja lembaga, sehingga sangat sukses.
Nah di zaman Nabi itu pernah juga ada cerita ada orang laki-laki itu dia sangat kehausan, kemudian dia menemukan sumur, Ya. masuk ke dalam sumur, minum air dari sumur tadi. Nah kemudian dia naik ke atas sumur, keluar dari sumur tadi, lihat anjing mas. Anjing kehausan sampai makan tanah mas. Saking kehausan sampai makan tanah, sampai apa ya, menjulurkan lidahnya itu. Iya. Akhirnya dengan rasa iba tadi, si laki-laki tadi itu masuk ke sumur lagi untuk kedua kalinya, ngambil air, dimasukkan ke sepatunya. Ya zaman nggak tahu sepatu zaman dulu namanya khuf ya, itu mungkin agak tahan air atau bagaimana. Digigit oleh laki-laki tadi itu, naik ke atas ya, dan dikasihkan ke anjing tadi. Nah dari situ Allah SWT ya bersyukur pada laki-laki tadi, mengampuni, kemudian masukkan ke surga Rabbi. Itu kan sangat-sangat menarik loh mas. Jadi nggak mesti mohon maaf ya teman-teman ya, nggak mesti melakukan sesuatu yang besar. Tapi selama kita niatnya ikhlas, ternyata dari hal yang kecil banget seperti itu ya, itu kan ngambilkan air dan bukan untuk bukan untuk orang gitu. Yang dikasih air itu anjing loh. Padahal kita sendiri kan sama anjing kan kadang ya menjaga jarak ya, karena memang najis atau bagaimana. Oke. Nah sahabat kan tertarik ya loh. Kalau sama ini boleh sama hewan itu. Nah sama Nabi SAW ya, setiap makhluk yang bernyawa itu ada pahalanya. Itu kan menarik ini Mas Rofi ya. Jadi sobat muda semuanya, kadang kita itu ngerasa ya kita bukan siapa-siapa kayak gitu ya, bukan siapa-siapa. Akhirnya mungkin teman-teman ngerasa ya sehari-harinya karena nggak pede atau insecure, akhirnya gabut, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal sebenarnya di sela-sela waktu kita bisa melakukan banyak kebaikan, gitu Mas Rofi ya. Kebaikan-kebaikan kecil, entah itu di sekolah, misalkan teman-teman sobat muda di sekolah atau di rumahnya gitu ya. Nah ini mungkin Mas Rofi bisa kasih contoh nih buat sobat muda semuanya. Kira-kira kebaikan kecil seperti apa yang sebenarnya bisa dilakukan teman-teman gitu ya, yang daripada gabut. Nah mungkin gabut kemudian main game ya enggak masalah gitu ya, tapi mungkin bisa kasih contoh nih, misalkan di sekolah, di sela-sela waktunya, atau mungkin sudah pulang sekolah. Nah ini banyak peluang kebaikan. Nah ini Mas Rofi, ini kita butuh pencerahan nih buat teman-teman semuanya. Silakan. Mungkin bisa saja tergantung hobi juga ya. Bisa saja dia emang suka nge-game atau suka futsal. Itu sebenarnya kan nggak ada masalah ya. Secara asa nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika barangkali ya teman-teman ya, mohon maaf ya, mungkin sampai nabrak mungkin waktu sholat atau waktu ibadah. Akhirnya terganggu aktivitas ibadah kita, atau emang ya aktivitas inti kita emang belajar ya, kan sekolah tadi ya teman-teman ya, sekolah atau kuliah. Tapi kalau sampai aktivitas yang dalam tanda kutip ya teman-teman ya, sampingan tadi, gamenya tadi sampai over ya, sampai kelebihan, sampai terlalu berlebih, akhirnya bisa sampai mungkin matanya mungkin rusak atau bagaimana, itu kan sangat berat. Nah berkaitan dengan contohnya buat teman-teman nih, biar aku bisa ngelakuin ini nih gitu, wah gitu, biar dapat inspirasi. Aku nanti kalau di sekolah, ternyata banyak ya kebaikan yang bisa saya lakukan, seperti halnya tadi yang dicontohkan di kisah para sahabat tadi ya, di sahabat tadi ternyata sudah ada contohnya, karena contoh hewan tadi ya, anjing yang kehausan. Nah ini mungkin sobat muda bisa melakukan hal yang sama dengan contoh-contoh yang lebih ringan tapi berbuah kebaikan. Gitu. Ini di sekolah Mas ya berarti ya? Di sekolah boleh atau di rumah juga boleh. Di sekolah bisa bergabung dengan OSIS sekarang ya teman-teman ya, mungkin namanya OSIS bisa. Dan tadi loh, tidak mesti jadi yang leader ya. Oh iya. Nggak menjadi ketua. Itu ya. Cuma intinya selama kita apa yang bisa kita bantu untuk kemajuan OSIS kita atau lembaga kita. OSIS itu kan bawahnya sekolah tentunya ya. Dia kan masuk di dalam sekolah. Ya itu ya tadi. Kita ngobrol di situ, kumpul sama temen, diskusi, atau mungkin tukar pikiran. Nah dari situ nanti waktu-waktu yang ada itu insya Allah akan tergunakan dengan baik Mas. Kan mesti saya yakin OSIS itu kan banyak kerjanya ya. Bidang A, bidang B, bidang C dan seterusnya. Ya kalau kami dulu kan di ROIS ya, ROIS itu kan kerohanian Islam.
ya mungkin bawahnya OSIS lah kurang lebih. Ya. Ya mungkin zaman dulu mungkin zaman saya dulu mungkin masih ada buletin teman-teman. Wah, Buletin itu kertas yang wah, kita itu ya, tempelkan di yang tembok atau itu zaman tembok dulu kalau banget. enggak kadang mungkin ditemukan di masjid-masjid kayak gitu. Iya. Itu disebarin ya. Kok zaman sekarang mungkin ada WA group ya. Nah, Tapi WA group kadang ya paling kita buka habis itu enggak buka grupnya tapi nggak dibaca isinya. ya. Mungkin lebih pakai jabrit atau apa. Tapi kalau di sekolah mungkin kita bisa kenal ini Mas teman. Ada namanya mentoring ya, Mas. Mentoring Apa itu itu? program Prois juga. Mentoring itu mungkin kayak kelompok kecil. Ya. Kelompok kecil ya kita bahas ya ada yang kadang bahas agama, kadang bahas curhat pergaulan dengan teman. Saya kadang juga dapat curhatan juga ketika saya ngisi mentoring itu. Saya kadang sama teman saya begini. Ya udah kita bantu sebisanya. Nah, ini menarik ya. Nanti dari situ kan nanti kan kita tadi membuka ruang berpikir kita tadi. Akhirnya ya waktu-waktu insya Allah bisa terjalani dengan baik. Iya. Karena itu di sekolah ya, nanti sampai rumah pun nanti ya mungkin ya tadi teman-teman mungkin rajin ke masjid. Nah itu dari situ insya Allah makin ini terbuka. Ini ya, jadi mungkin kalau tadi yang disampaikan Mas Rofi, teman-teman tuh kayak perlu yang namanya circle yang positif ya. Oh iya. Pertemanan yang Wah, itu positif harus dan mendukung ya. Wajib itu Mas. Nah itu karena kalau teman-teman mungkin ketemunya dengan sahabat atau teman-teman yang baik, pasti nanti yang muncul inspirasi juga kebaikan. Nah itu ya. Itu apakah kalau dalam Islam itu ada anjurannya seperti apa gitu? Oh iya ada. Ya, Bisa. seperti apa? Boleh disampaikan ke sobat muda. Jadi memilih teman-teman yang sangat-sangat penting banget. Nah, Kan ada ibaratnya itu ya, kalau berteman dalam hadis Nabi itu ya teman-teman. Ya. Kalau berteman dengan pembuat yang besi-besi itu ya, nah, nanti kan lama waktu atau sebentar nanti kecipratan kita dengan cipratan besi. Ini bukan berarti pandai besi itu bukan perbuatan yang buruk. Ini hanya mengasih contoh aja. Nabi cuma ngasih kiasan aja. Dan sebaliknya kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita jadi ikutan kita kecipratan wangi ya. Baunya walaupun mungkin nggak kecipratan cairannya, mungkin bau wanginya. Nah, itu udah kecipratan. Nah, bukan berarti terus kita meremehkan pekerjaan yang tadi. Ini hanya sebagai gambaran saja. Nah, kalau ungkapan Arab juga ada as-sahibu sahib kurang lebih. Jadi sahabat itu bisa menarik yang dulunya orang itu sangat baik ya. Bisa aja teman-teman ya. Mohon maaf ya, mungkin dia anak ustadz ya, atau anak kiai yang kita mungkin sering kenal Gus atau bagaimana. Iya. Tapi mungkin setelah lulus dari pondok atau lulus dari pesantren atau lulus dari kampus yang biasa dia belajar, bertemu dengan lingkungan pekerjaan dan barangkali dia punya uang yang banyak misalnya. Nah, dari situ nanti bisa aja ini Mas terjerumus ke pergaulan-pergaulan yang nggak bagus. Sama kayak mungkin ada yang mungkin awalnya barangkali rokok lah. Mungkin awalnya kan cuman wah ini mau nyoba nggak bisa gitu. Mungkin nggak langsung dikasih ya. Mau nggak gitu. Mungkin mau nyoba nggak bisa taruh di sini misalnya. Tapi lama-lama kan lihat temennya kok ngerokok semua. Lama-lama dia mulai tertarik. Ini artinya kebaikan itu sebenarnya kayak kita magnet ya, kita menarik satu ini kemudian kok kita sering lihat gitu ya. Akhirnya kita jadi ikut-ikutan. Tapi sebaliknya kalau mungkin kita sering lihatnya yang kurang baik gitu ya, akhirnya yang tadinya kita baik jadi ikut-ikutan. Sama kayak pas kita main sosmed ya, entah IG atau TikTok, kita buka video ini sosmed itu kan bisa saya tertarik ya loh, kok yang keluar ini terus temanya. Misalnya bukan tentang bola lah, misalnya kemarin Euro 2024 ya, Piala Eropa lah. Karena mungkin yang keluar banyak video bola dan seterusnya. Itu masih penting sih, masih bola ya. Nah, kalau bukanya ternyata enggak menarik Mas Rofi nyambung ke situ ya. Jadi masih tentang kita ngobrolin tentang kebaikan yang bisa dilakukan generasi milenial atau Gen Z ini. Kan sekarang eranya sosmed tuh Mas Rofi. Gimana sih caranya buat teman-teman biar bisa memanfaatkan sosial media itu untuk melakukan satu kebaikan-kebaikan kecil ya, walaupun karena mereka sekarang dunia sosmed ya, ada TikTok ya, ada Instagram X ya, nah itu ya udah mulai banyak ya.
Nah itu gimana sih sebenarnya caranya? Mungkin Mas Rofi bisa kasih tips ya buat sobat muda biar oh aku punya akun TikTok nih, aku punya akun Instagram tapi gimana caranya bisa dimanfaatin untuk berbuat baik. Nah ini menarik ya. Silakan Mas Rofi. Pertanyaannya agak berat sebenarnya. Yang pertama gini teman-teman. Ya. Yang pertama kita harus mengetahui mana yang baik, mana yang buruk dulu. Oke. Ya ya ya. Berbagai akun, mungkin akun dakwah di sosmed ya, di TikTok ataupun di Instagram, itu kan kadang ya nggak semua baik. Oke. Nggak semua baik mas. Oke. Kita Menarik nih. isinya kan kita entah ustadz atau apa, tapi kan nggak semua kadang cocok dengan Iya, iya. diri kita atau mungkin lingkungan kita atau mungkin Oke. negara kita. Jadi yang pertama justru malah belajar dulu mas. Nah belajarnya itu justru di dunia nyata sebenarnya. Oh iya ya. Jangan langsung turun belajar itu langsung di sosmed. Harusnya memang kita punya guru, dalam artian guru itu di dunia nyata. Kita bertemu secara fisik lah, tidak dunia maya. Tadi ya kalau itu modal awalnya di situ punya tadi kayak semacam ada mentor mentor sekolah tadi. gitu ya dengan beberapa teman-teman yang Kita belajar lewat YouTube aja kadang ya mohon maaf teman-teman ya. Ya mungkin atau lewat Zoom lah. Itu pengalaman pribadi sih. Kadang kita sambil tidur gini. Secara unggah-ungguh solo aja udah nggak serak banget lah, sebenarnya nggak bagus. Iya. Andai pengisinya tuh lihat kita ternyata tidur semua gitu. kita layarnya nyala atau apa, kita kasih foto kita yang lagi mentolo atau bagaimana, kan lucu banget. Nah justru tadi mas, jadi langkah awalnya justru belajar di dunia nyata dulu, baru nanti ketika masuk ke IG ataupun TikTok nanti kita dengan izin Allah tentu ya teman-teman ya, dengan taufik dari Allah, dengan izin Allah kita bisa menyaring tadi. Kita ini nggak bagus nih kayaknya, oh ini kayaknya salah nih kayaknya. Nah tadi memang kita punya mentor, punya guru tadi, bahkan bisa aja kita cross check kan mas. Kan banyak poster-poster ya, banyak flyer-flyer ya. Poster flyer dakwah itu kan nggak semua kok nggak cocok, kayak aneh banget nih. Habis itu kita konsultasikan ke guru kita tadi, guru kita yang dunia nyata tadi, atau mungkin guru yang sudah kita kenal dengan baik lah, secara latar belakang atau track record misalnya. Nah, itu nanti kita bisa. Itu salah satu pengalaman ketika kita mau mencari di dunia. Menarik ya. Maya. Jadi apapun itu kita harus sebisa mungkin belajar ya. Belajar tahu gimana sih ilmu itu kayak seperti itu sehingga baru kemudian sambil jalan ya tentunya. Kan kita nggak mungkin nunggu wah harus jadi pinter profesor dulu kan. Harus berbuat kebaikan, tapi kita menemukan guru yang kemudian mengarahkan kita. Seperti itu ya. Nah, itu baru kemudian kita juga istilahnya ikut berbagi kebaikan, entah itu dengan konten ya, dengan tips ya. Sobat muda bisa ngonten mungkin lagi belajar kelompok gitu ya, atau lagi mungkin main futsal gitu ya. Dulu ada tutorial ngarit, dulu ada di Facebook tutorial ngarit. Atau mungkin lagi nge-games gitu ya, nge-games, ngonten, kalau misal dengar azan sudah berhenti dulu gitu. Itu bisa juga ya, tapi kita tahu ilmunya. Oke, ini menarik ya teman-teman sobat muda semuanya. Kita bisa melakukan kebaikan, tapi kita juga minimal kita bisa punya ilmunya, Mas Rofi ya. Nah mungkin ini Mas Rofi bisa ngasih tips nih Mas Rofi buat sobat muda semuanya. Tadi kan udah disepil-sepil ya, harus kayak gini nih, harus ikut mentoring, harus tak punya guru misalkan. Kemudian setelah itu ada circle kebaikan, milih teman-teman yang baik, yang positif. Nah mungkin bisa ditambah lagi nih, mungkin ada tips-tips lain buat sobat muda biar setelah ini gitu ya, setelah mendengarkan tayangan ini mungkin ya, setelah ini langsung kepikiran gitu ya, misalkan di rumah dengan orang tua, banyak juga loh sekarang anak-anak muda yang jauh dengan orang tua, komunikasinya jarang. Nah ini mungkin Mas Rofi bisa kasih tips buat sobat muda semuanya berbuat kebaikan kepada siapapun, gimana caranya? Gitu. Silakan. Yang pertama ini justru kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dulu nih, dengan Tuhan kita. Sholat 5 waktu tidak bolong.
Iya. Saya kira kan tadi ya ngisi mentoring di SMA negeri ya, salah satu Iya. di SMA negeri di Solo itu, ya kadang ya ketika pas kita mentoring dulu tuh ternyata belum sholat subuh. Mas. Oh iya. Kita mentoring kan sore Tapi itu. boleh kan? Boleh ya? Boleh ikut Terus mentor. habis itu saya suruh sholat subuh. Boleh juga. ikut, tetap boleh ikut Tetap mentor. boleh, tetap Boleh ya? nggak mungkin kita usir kan Oke. enggak. Ternyata dari banyak kita kan, oh ternyata yang ikut pengajian ternyata enggak dalam grup ya, enggak soleh-soleh banget. Iya, iya. Itu ya tadi ya Mas, jangan insecure, jangan merasa minder atau apa. Nah, Ketika kita iya, pengajian betul, itu tadi, betul. kita lihatnya kan, ketok wah banget ikut ini kayak gitu. Ternyata ada jamaah atau dulu peserta temen ya, peserta mentor itu ternyata pas waktu sampai sore lah. Iya. Ya, kita kan mainnya kan sore ya. Ternyata dia belum sholat subuh. Lalu ya udah kamu sholat subuh dulu. Kan karena bayangan orang itu kadang kan kalau sudah lewat waktu sholat itu terus oh ya udahlah nggak usah sholat lah itu nggak usah dibales nggak usah dilunasi lah nggak usah dilunasi. Padahal kan sebenarnya utang itu kan. Utang. Nah tadi ya yang pertama jelas Iya. tadi kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan kita dengan Allah SWT. Habis itu banyak baca tadi. Banyak baca mungkin bukan banyak banget ya. Dalam artian Iya. kita ada waktu untuk membaca lah teman-teman. Oke. Baca buku atau mungkin tadi ya membaca dari artikel di media sosial. Setelah itu, nah tadi cari teman tadi Mas. Dari teman. Saya yakin Mas, teman-teman ya. Oke. Kalau niat kita itu baik, kita akan bertemu dengan orang yang satu niat dengan kita Mas. Wah, ini menarik ya. Satu frekuensi Jadi atau ketemu- satu vibes kalau bahasa sekarang, Wah. satu aura gitu. Getarannya sama. Nah, kita sama. Sama gelombangnya sama. Itu aja bisa Mas. Oke. Dari situ nanti muncul ada teman lagi, teman Nah. lagi. Nah, akhirnya jadi bentuk apa ya? Komunitas kecil. Nah, itu nanti bisa menjaga tadi. Bisa menjaga ya hubungan kita dengan teman dan juga hubungan kita dengan Allah SWT. Cuma tadi ya, nanti di situ nanti kita memang tetap butuh mentor tadi. Oke. Ada satu orang yang dalam tanda kutip ya teman-teman ya. Kita Kalau zaman Bukan. now tuh sekarang ngomongnya kita punya guru kehidupan. ya gitu ya. Iya, itu banyak tuh. POV punya guru kehidupan di dunia nyata. Juga ada penasihat spiritual. Dulu sekarang guru kehidupan. Saya guru kehidupan sekarang. Ternyata sebegitu pentingnya ya. Sebegitu pentingnya, sangat penting. Oke. Jadi itu sobat muda semuanya menarik ya. Tadi pesan dari Mas Rofi buat kita semuanya kalau pengen berbuat kebaikan sekecil apapun itu, tadi yang pertama kita perbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya tentu saja kita harus mau untuk membaca ya, belajar, untuk belajar sedikit demi sedikit, ketemu dengan orang ya, kita belajar sesuatu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga kita menemukan tadi guru kehidupan dan pastinya teman-teman yang punya circle yang baik, yang mungkin hobinya juga cocok gitu ya. Hobi makan boleh nggak, Mas Rofi? Boleh. Hobi ada aturan hobi nasi goreng, makan nasi goreng, boleh ketemu bareng gitu ya? Atau hobi Baik, jangan di atas pukul gram kalau secara kesehatan. nggak boleh ini ya, itu nanti dimari nggak bagus untuk kesehatan kita. Jadi nyari guru kehidupan dan teman-teman yang se-vibes gitu ya, yang frekuensinya sama sehingga kalau kita berbuat kebaikan didukung ya seperti itu. Jadi lingkungan kecil kita tadi itu kita mungkin nggak sampai malu-malu banget loh, karena ya tadi nggak sampai terlalu pekewo banget apa, karena sudah sesama udah deket tadi. Nah ini ya, jadi nanti bisa agak luas gitu loh, enak nyaman. Nah itu ya sobat muda, seru banget. Jadi obrolan kita dengan Mas Rofi ini gitu ya, yang sehari-hari menghadapi anak-anak seusia anak kecil ya, kemudian ya hampir sama karakternya ya dengan sobat muda semuanya, dengan berbagai macam karakter. Dan ini menjadi satu tips yang menarik buat kita semuanya, Mas Rofi. Kalau kita pengen berbuat kebaikan, tentu saja pasti selalu ada caranya kayak gitu ya. Nah caranya tadi udah dibagi lagi sama Mas Rofi, dan teman-teman bisa coba lakukan mulai besok kayak gitu ya. Nggak harus mikir jadi Superman dulu. Nah, harus jadi Superman, harus punya kekuatan presiden harus jadi presiden atau harus jadi ketua OSIS atau ketua Rohis dulu. Nggak. Jadi teman-teman bisa melakukan mulai besok gitu ya. Cari tuh namanya guru kehidupan.
mentoring misalkan gitu ya. Kemudian tarik teman-teman yang sehobi, frekuensi yang positif, yang baik-baik, kita temuin, kemudian belajar. Mau belajar di YouTube atau dari buku atau dari mana saja, kita terus belajar. Dan saya kira itu bisa ngebantu teman-teman ketemu cara untuk berbuat kebaikan. Amin, amin, amin. Betul, Mas. Itu ya Mas Taufik. Betul, betul, sangat betul. Ya, saya kira itu saja teman-teman semuanya, menarik, seru, ya. Barangkali nanti kita akan ngobrol lagi Mas Rofi di lain kesempatan yang tema yang lebih seru, yang cocok buat teman-teman semuanya untuk melakukan banyak kebaikan tapi tetap asik gitu ya. Nah, bisa asik, bisa tetap melakukan kebaikan. Terima kasih banyak Mas Rofi atas waktunya yang sudah berbagi buat sobat muda semuanya. Amin, amin, amin. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.